di cuaca panas memang tidaklah mudah. Terkadang, cuaca panas bisa membuat tubuhmu menjadi panas dan berkeringat tak karuan. Sungguh tidak nyaman apabila suhu sudah terlalu panas. Sebenarnya, banyak solusi untuk menghindarinya. Jika kamu berada di luar ruangan, kamu bisa berteduh di bawah pohon, menggunakan payung, atau sekedar numpang neduh di minimarket. Tapi, bagaimana untuk kita yang berada di ruangan? Solusinya bisa menggunakan kipas atau AC. Kipas angin ditemukan oleh Schuyler Scott-Weiler di tahun 1882. Ini merupakan kipas angin listrik pertama yang dibuat dengan tujuan mendinginkan panas tubuh ataupun ruangan. Kipas angin memang sudah ada di zaman dulu, tetapi masih menggunakan tenaga manual atau tangan, seperti kipas dari souvenir pernikahan. Tujuannya memang sama, yaitu agar tidak kepanasan. Mungkin, kamu pernah mendengar atau mencoba trik menggantung es batu di depan kipas angin, supaya udara menjadi dingin. Ini bukan gurauan, tapi memang benar adanya. Dan ini juga bukan merupakan hal yang baru. Orang Mesir kuno akan menggantung daun palem yang basah di jendela. Sehingga, angin sepoi-sepoi yang lewat akan didinginkan oleh kelembapan. Orang Romawi kuno membuat penampung air yang mengalir di dalam dinding ruangan untuk menurunkan suhu udara. Tetapi, saat itu hanya orang tertentu saja yang mampu, karena biaya membangunnya sangatlah mahal, karena membutuhkan air dan juga bangunan yang tidak biasa. Hanya para raja dan orang kaya saja yang dapat membangunnya. Mungkin, ini alasan mengapa raja-raja zaman dahulu dikelilingi wanita yang mengipasinya. Seandainya pria berbadan kekar yang mengipasinya, mungkin raja akan masuk angin setiap hari karena kekuatan tangan operator kipasnya. Fakta sederhananya adalah, kita memiliki suhu tubuh rata-rata 36,1 hingga 37,2 derajat Celcius. Di atas itu, kamu kemungkinan sedang meriang. Dan setiap kali suhu melebihi itu, kita pasti merasakan ketidaknyamanan yang parah. Lebih buruk lagi, kelembapan menciptakan indeks panas yang mengakibatkan suhu terasa lebih panas. Para peneliti mulai bekerja untuk menciptakan alat yang saat ini kita sebut AC, yang perkembangan teknologinya sejalan dengan kulkas. Meskipun teknologi ini sangat diminati banyak orang di tengah ancaman pemanasan global, namun, alat ini juga memiliki dampak buruk, yaitu kerusakan lapisan ozon. Pada tahun 1987, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Protokol Montreal yang menetapkan kerjasama multinasional guna menghapus penggunaan zat-zat yang membahayakan ozon di stratosfer, seperti klorofluorokarbon, CFC, yang digunakan sejumlah besar sistem pendingin udara. Bukan hanya CFC saja yang menjadi penyebab pemanasan global, tetapi penebangan pohon, dampak industri, sampah-sampah, bahan bakar fosil, dan yang tak kalah lagi adalah kentut sapi. Kentut sapi mengandung gas metana, yang menyebabkan pemanasan global. Jadi, jika Anda memiliki hewan ternak sapi pastikan jangan sering kentut, dengan melakukan pencegahan seperti dimandikan air hangat, kemudian diberi minyak telon, dan diberi minum jahe agar tidak kembung. Oke, kentutnya sudah dulu. Kita balik lagi ke pendingin. Saat ini, pendingin AC beralih memakai freon yang lebih ramah lingkungan seperti freon R32. Pada tahun 1784, seorang ilmuwan Skotlandia bernama William Cullen dari Glasgow University untuk pertama kali mencoba merancang sebuah alat pendingin. Ia yang merupakan seorang ahli kimia, fisika, dan bidang kedokteran menyadari bahwa bahan makanan yang didinginkan dapat mengurangi pertumbuhan bakteri. Jadi, apa persamaan kulkas dengan kamu? Kulkas dan kamu sama-sama dingin, tapi kamu dingin untuk mengurangi pertumbuhan cintaku. Stop! Saya bukan dia. Perkembangan ini kemudian diperbarui oleh Oliver Evans pada tahun 1805, yang mencoba mendinginkan bukan dengan cairan, tetapi dengan uap.
Dia membayangkan mesin pendingin yang menurunkan suhu di ruang tertutup dengan menghilangkan panas dari ruangan dan memindahkannya ke tempat lain. Namun, tidak ada unit yang dibuat. Tapi idenya sangat membantu. Tahun 1820, ilmuwan Inggris bernama Michael Faraday menemukan cara baru mendinginkan udara dengan menggunakan gas amonia. Teori bahwa semua gas dapat dicairkan pernah dikemukakan oleh John Dalton. Apa ada kaitannya dengan Budi Dalton? Tidak. Dan orang pertama yang berhasil membuktikan teori ini adalah Michael Faraday. Michael Faraday memberikan bukti untuk fakta ini dengan menerapkan tekanan untuk mencairkan gas klorin dan gas amonia untuk pertama kalinya. Selama pencairan amonia, Faraday juga mencatat bahwa ketika amonia dibiarkan menguap lagi, hal itu akan menyebabkan pendinginan. Penemuan ini menunjukkan bahwa pompa mekanis dapat mengubah gas pada suhu kamar menjadi cairan. Cairan ini dapat diuapkan untuk menghasilkan pendinginan, dan gas yang dihasilkan dapat dikompresi menjadi cairan itu lagi. Siklus ini yang kemudian menjadi dasar dari cara kerja lemari es dan freezer modern. Tidak berhenti sampai di situ, Jacob Perkins, seorang fisikawan dan juga mechanical engineer yang juga berasal dari Amerika, menyempurnakannya lagi dengan membuat sebuah pendingin berbentuk mesin di tahun 1834. Ia menggabungkan ether dan tekanan uap air untuk menghasilkan pendinginan, dan hal tersebut ternyata berhasil. Inilah yang dianggap sebagai cikal bakal kulkas modern. Dia mematenkan mesinnya yang disebutnya sebagai alat untuk memproduksi es dan cairan pendingin. Mesinnya dapat bekerja dengan baik, kendati tidak berhasil secara komersial. Pada tahun 1842, seorang dokter bernama John Gorie menemukan cara mendinginkan ruangan di rumah sakit Apalachicola yang berada di Florida, Amerika Serikat. Bermula dari banyaknya pasien yang menderita malaria dan gejala demam tinggi. Suhu ruangan panas malah membuat penyakit pasiennya semakin parah. Selain itu, ada sebuah teori menjelaskan jika kondisi sirkulasi udara yang buruk bisa menyebabkan penyakit. Kemudian ia mendinginkan ruangan dengan cara menaruh bongkahan es di dalam wadah. Lalu digantung di langit-langit ruangan, lalu disebar dengan kipas angin, sehingga hawa dari es yang ada dalam bongkahan wadah bisa menyebar dan bisa mendinginkan ruangan. Namun, cara ini kurang efektif, karena bongkahan es cepat mencair. Di tahun 1845, John Gorie berhenti menjadi orang medis dan mulai berkonsentrasi dalam proyek pembuatan alat pendingin ruangan. 6 tahun lamanya, ia berusaha merancang dan membuat mesin pendingin udara dan ruangan. Di tahun 1851, John Gorie akhirnya berhasil membuat mesin pembuat es pertama yang kemudian menjadi cikal bakal mesin AC, atau air conditioner. Mesin buatan John Gorie akhirnya dipatenkan. Kemudian, ia mencoba memproduksi banyak mesin temuannya itu. Namun, disebabkan kondisinya tidak memiliki modal, ia kemudian mencoba mengumpulkan modalnya sendiri, tanpa pinjaman kredit usaha rakyat, atau mandi lumpur live di TikTok. Namun, karena kesehatan yang buruk dan terus menurun, John Gorie akhirnya meninggal dunia di tahun 1855, sehingga mesin temuannya gagal untuk dikembangkan. Al-Fatihah untuk beliau. Pada tahun 1856, James Harrison, seorang wartawan Inggris yang bermigrasi ke Australia, mendapatkan paten atas kompresi uap sistem pendingin menggunakan ether, alkohol, atau amonia. Dia kemudian membangun sebuah mesin mekanik pembuat es, serta memperkenalkan pendingin kompresi uap untuk pabrik, dan pabrik pengepakan daging. Sistem pendingin dengan menggunakan amonia gas yang larut dalam air, kemudian dikembangkan Ferdinand Carre, dan memperoleh hak paten di Amerika Serikat pada tahun 1860. Mesin temuannya menggunakan air sebagai absorber dan amonia sebagai refrigeran. Tahun 1876, Carl von Linde, seorang profesor teknik di Universitas Teknologi Munich, Jerman, mematenkan metode gas cair yang ditingkatkan.
Metode ini memungkinkan menggunakan gas seperti amonia, sulfur dioksida, dan metil klorida sebagai refrigeran, dan digunakan luas untuk tujuan itu sampai akhir 1920. Pada 2 Januari tahun 1906, paten untuk alat penyejuk udara, atau air conditioning, AC, diberikan pada W.H. Carrier. W.H. bukan Wak Haji tetapi Willis Haviland Carrier. Insinyur asal Amerika Serikat itu menemukan mesin tersebut secara tak sengaja. 4 tahun sebelumnya, pada 1902, Carrier baru lulus dari Cornell University. Ia bekerja di perusahaan pemanas ruangan Buffalo Forge dengan bayaran $10 seminggu, sekitar $260 Amerika nilai saat ini atau Rp3.879.000, artinya dalam sebulan beliau mendapatkan bayaran Rp15.516.000 atau hampir 3 kali UMK Karawang. Suatu hari, ia diberi tugas menemukan solusi bagi perusahaan percetakan di Brooklyn yang menghadapi masalah pelik. Sistem yang saat itu dirancang Carrier masih berupa prototipe AC, atau lebih tepatnya pengontrol kelembaban. Pendingin udara tersebut mengatasi permasalahan yang dihadapi percetakan di Brooklyn. Persoalan kelembaban hilang. Kabar keberhasilan itu kemudian beredar dari mulut ke mulut, seperti mulut tetangga. Perusahaan lain ramai-ramai memesan alat serupa. Keberhasilannya yang pertama tak membuat Carrier puas. Ia terus mengembangkan alat pendingin udara temuannya itu. Pada 1915, ia mendirikan perusahaan sendiri yang diberi nama Carrier Engineering Corp. Perusahaan itu menyuplai sistem pendingin ke hotel-hotel, toko serba ada, bioskop atau teater, dan pada akhirnya ke rumah-rumah pribadi orang-orang berduit. Kongres AS, Gedung Putih, dan Madison Square Garden di New York masuk dalam daftar pelanggan pertamanya. Awalnya, mesin penyejuk udara berharga selangit, antara $10.000 Amerika sampai $50.000 Amerika atau ratusan juta rupiah. Hanya mereka yang kaya yang bisa pasang AC atau masuk ke hotel mewah berhawa sejuk. Sementara orang-orang kebanyakan baru bisa menikmatinya di gedung-gedung bioskop pada tahun 1930-an. Pada akhirnya, AC kehilangan aura kemewahannya. Namun, kini hampir seluruh rumah di AS dilengkapi penyejuk udara. Dampaknya pun luar biasa. Orang yang tinggal di kota-kota berhawa panas terlindung oleh temuan Carrier. Karena hawa panas bukan lagi masalah, pergeseran populasi terjadi, dan, pada akhirnya mengubah keseimbangan politik di AS. Bahkan, desain arsitektur pun berubah. Contoh yang paling mencolok mungkin adalah gedung pencakar langit berbalut kaca yang sekarang menghiasi hampir setiap cakrawala kota-kota besar dunia. Permintaan untuk AC secara global juga terus meningkat. Menurut studi Proceedings of the National Academy of Sciences pada 2015 menyebut, lebih dari 3 miliar orang yang tinggal di daerah tropis dan non-tropis menikmati embusan hawa dingin AC. Karena temuan ini banyak orang terbantu khususnya di industri-industri yang membutuhkan alat pendingin seperti AC. Di sisi lain, meski AC menjanjikan hawa ruangan yang dingin, para pemerhati lingkungan yang mencemaskan pemanasan global mengimbau pembatasan penggunaan penyejuk udara. Klorofluorokarbon yang digunakan dalam pendingin udara dalam beberapa tahun terakhir disalahkan atas lubang yang terus membesar di lapisan ozon bumi. Bangunan tertutup dan ber-AC yang memanfaatkan sirkulasi udara paksa, seperti pesawat komersial, juga dikhawatirkan menjadi tempat berkembang biaknya penyakit menular. Penemu pendingin udara, Willis Haviland Carrier meninggal pada 1950, pada usia 73 tahun. Namun, perusahaannya masih ada dan tetap memproduksi alat pendingin udara dan refrigerator. Tahun 1906, Stuart Kramer dari Charlotte, North Carolina, mencari cara untuk menambahkan kelembapan udara di pabrik tekstilnya. Stuart Kramer menciptakan istilah air conditioner, dan menggunakannya dalam klaim paten yang dia ajukan tahun itu. Tahun 1928, Thomas Midgley Jr., ahli kimia asal Amerika menemukan freon,
zat pendinginan yang lebih stabil dan aman dibandingkan amonia, sulfur dioksida, dan metil klorida yang mudah terbakar. 1945, Robert Sherman dari Lynn, Massachusetts, menciptakan unit AC portable yang diletakkan di dekat jendela yang bisa mendinginkan, memanaskan, melembabkan, serta mengeringkan dan menyaring udara. Intinya, kipas angin ataupun AC bisa jadi pilihan untuk membuat suhu menjadi dingin, tinggal disesuaikan dengan anggaran yang kamu miliki. Menggunakan kipas terlalu lama memang bisa membuat kamu batuk, tetapi bagi orang tertentu menggunakan AC malah menyebabkan biduran. Sekian dan terima kasih.